Baik, ya topik kita pada malam hari ini, seperti tadi saya bilang di awal, ini tribute buat sahabat kita, Pak Hengki Hamboro Edip Sahir atau Om Angga, dan ilmu yang teman-teman dapatkan insya Allah, ya ini semua dari Allah, dan apapun kebaikan yang teman-teman dapatkan, ya ini kita dedikasikan buat kebaikan beliau, kebaikan almarhum, karena memang sepanjang hidupnya ya banyak sekali ilmu yang sudah beliau berikan, ya nggak tanggung-tanggung lah kalau ngasih ilmu itu. Jadi kita akan mulai dalam beberapa saat. Topik kita pada kali ini itu membahas tentang apakah asuransi syariah ini bisa dipasarkan secara online, ya. Jadi ini mungkin boleh dibilang skill khusus gitu ya. Saya tidak bahas tentang asuransinya dalam hal ini di malam hari ini, tapi beberapa tips dan trik yang mungkin teman-teman bisa pakai untuk memasarkan asuransi syariah secara online. Ya, jadi beberapa topik saya ambil, beberapa poin saya ambil dari materinya Sajid Olani, ya karena saya pikir itu relevan, dan beberapa topik lainnya itu tips dari saya buat teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah apa sih yang kita alami sekarang ini? Ya, ini seperti teman-teman lihat di flyers, ya, yang kita alami sekarang ini meeting offline ditunda. Ya udah pasti ya, teman-teman, kalaupun kitanya dalam tanda kutip berani buat ketemu dengan prospek kita, belum tentu prospek kita berani buat temuin kita. Dan itu juga yang terjadi sebaliknya, ya. Mungkin prospek kita ngajakin ketemuan, kitanya yang nggak berani. Ya, jadi situasi itu yang perlu kita cermati sekarang ini. Nah, beruntungnya teman-teman, bisnis kita ini adalah bisnis yang masih memungkinkan buat kita jalan, ya, buat kita melakukan bisnis ini. Kita bandingkan dengan bisnis-bisnis yang lain, dan kita berdoa untuk mereka semua. Ada yang harus turun ke jalan, ya. Kita lihat mungkin kemarin di sosmed, ya, teman-teman kita yang reparasi handphone harus turun ke jalan untuk menawarkan jasanya, ya. Belum lagi bidang-bidang tertentu, misalkan seperti pariwisata, penerbangan yang benar-benar nggak bisa beroperasi, ya. Dan kita masih bisa, hanya saja mungkin caranya. Ya, buat teman-teman yang masih bisa ketemu offline dengan protokol yang sangat ketat, ya itu good point, itu good point. Tapi banyak juga dari kita yang berpikir bahwa wah ini nggak bisa, ya ada anjuran nggak boleh keluar, ya saya nggak boleh keluar. Yang kedua adalah masalah berikutnya adalah belum pede untuk ketemuan secara online, ya. Udah mau, ya udah saya, ya udah deh saya ketemuan online deh, ya, tapi belum pede ternyata. Ya kita aja belum pede buat ketemuan secara online. Apa ya kira-kira yang bikin belum pede, itu yang mau kita bahas. Dan sedikit banyak omset jadinya terdampak, ya, omset terdampak. Kita juga akan bahas apakah memang benar bisnis ini sedang menurun atau ada hal lain. Nah, sahabat semua, faktanya memang event-event networking offline itu rasanya sudah nggak relevan lagi sekarang ini. Saya nggak tahu ketika ini semua berakhir, apakah ini akan tetap berjalan ya pertemuan online ini, karena memang banyak nilai positifnya yang kita dapatkan dari event-event online ini kan, ya. Mungkin akan mix. Tapi sekarang yang kita hadapi adalah prospek juga nggak mau ketemu. Nah, terus gimana coba kalau situasinya seperti ini? Nah, di sesi kali ini kita akan belajar, saya akan share bagaimana kemudian kita bisa melakukan penjualan, pemasaran dengan online, ya, dengan yang namanya presentasi konsep. Nah, kenapa saat ini boleh dibilang saat yang paling tepat? Karena memang kedua belah pihak, ya, kita dan prospek itu dalam kondisi yang sama. Ya, saya yakin eh, prospek kita, walaupun dia bilang WFH, work from home, saya udah interview beberapa orang, ya, ada momen-momen dalam sehari itu yang benar-benar bisa nggak apa-apain. Ya, saya lihat di sosial medianya bahkan dia bisa bisa lari-lari gitu ya, sampai kemudian diposting gitu kan. Artinya ada momen-momen yang bisa teman-teman manfaatkan, ya, waktunya. Dan kitanya sendiri juga di rumah. Ya, dan
Ada juga dari teman-teman kita yang dalam seharian itu nggak nggak melulu meeting gitu teman-teman. Jadi meeting kadang-kadang pagi, kemudian ada jeda, kemudian siangnya lagi baru ada meeting. Nah, momen-momen itu yang perlu kita temukan. So, apa yang kita semua miliki dalam kondisi seperti sekarang ini? Ya, waktu yang banyak sebenarnya. Ya, banyak ini relatif ya. Artinya teman-teman perlu temukan waktu yang tepat itu. Yuk, kita syukuri dulu kondisi seperti ini. Kita dengan segera bisa berpindah dari dapur menuju meeting. Ya, mau ketemu prospek 5 menit lagi baru mandi itu bisa gitu loh. Jadi kita syukuri situasinya. Ini rezeki buat kita ya. Artinya ya inilah kita hadapi sekarang dan ternyata banyak hal baik yang kita bisa dapatkan. Ya itu dulu yang kita capture. Pertama, apa yang perlu kita lakukan? Ini sebenarnya waktu yang tepat untuk kita menelpon, chat, menghubungi orang yang selama ini kita mau ajak bicara, tapi nggak ada kesempatan. Why? Karena semua orang anticipating. Semua orang juga nggak mau ditemuin juga gitu loh. Jadi semuanya kalaupun harus berkomunikasi ya lewat handphone. Ya, so ya inilah waktu yang tepat karena memang semua orang ingin dihubunginya lewat media sosial atau lewat handphone. Nah, coba list lagi orang-orang itu ya teman-teman jalin komunikasinya dulu. Ya, karena untuk bisa menjual nanti ada triknya lagi. Jadi sekarang yang perlu dilakukan adalah jalin komunikasinya dulu, buka pembicaraan dulu sama mereka. Ya, say hello, interaksi di sosial medianya, just be human. Ya, just be human aja. Kedua, karena di sini saya yakin yang hadir adalah kebanyakan agent senior, artinya sudah punya client base, hubungi mereka. Ya, hubungi mereka. Dan teman-teman akan menemukan suatu saat ya mereka akan menghubungi Anda ya karena sesuatu yang pernah Anda informasikan. Ya informasikan aja sesuatu. Ya suatu saat maka mereka akan menghubungi kita. Ya. Oke. Jadi apa dong sekarang perbedaannya janji ketemuan online dan offline? Ya. Janji ketemuan online dan offline itu bedanya apa? Ya, jawabannya adalah nggak ada bedanya. Ingat, yang saya tulis adalah bukan cara presentasinya, tapi membuat janji temu online dan offline itu literally nggak ada bedanya. Ya, sama aja. Hanya aja, teman-teman, kalau online nantinya ketika kita mulai presentasi itu nggak harus panjang-panjang, relatif bisa to the point. Nah, itu keuntungannya. Kenapa? Karena untuk ketemuan online, teman-teman, kita pasti akan menjalankan prosedur yang relatif lebih terstruktur. Ya. Dulu ketika offline kita bisa ujuk-ujuk ya udah deh saya mampir aja ke kantornya dia ya terus ketemuan sama dia ya apes-apesnya orangnya nggak ada gitu. Tapi janji temu online ini relatif teman-teman akan melewati proses yang lebih terstruktur. Ya teman-teman akan ngobrol dulu, kemudian di obrolan itu membicarakan tentang ya nyerempet-nyerempet ke financial planning, ke insurance, untuk kemudian teman-teman bikin janji. Artinya nggak mungkin kan, tiba-tiba teman-teman, bro, zooman yuk gitu. Ya bisa sih ngajak ngobrol, tapi untuk bisa presentasi, saya yakin dan percaya itu harus ngelewatin proses yang benar. Udah bikin janji, kecuali memang mau zooman buat ngobrol, ya. So, nggak ada bedanya. Jadi, jangan berpikir bahwa apa yang disampaikan malam hari ini itu akan memberikan satu ilmu baru untuk bikin janji. Sama aja, lewat chat-chat juga sama aja. Tinggal masalahnya, teman-teman, banyak kemudian agen yang kebingungan. Ya, agen yang kebingungan. Kebingungan apa? Nanti saya ngomongnya apa di telepon? Ya, atau saya chatnya chat apa? Lalu mulainya ngobrolin apa dulu? Ya, saya yakin itu banyak yang akan dialami oleh teman-teman kita, oleh agent-agent kita, ya kalau Anda ada leaders ya, ini klasik. Faktanya, ini udah terjadi setahun lebih. Mungkin tahun lalu, kita berpikir bahwa oke, tahun depan ini akan berakhir dan saya bisa selling lagi seperti biasanya. Tapi kejadian ini berulang lagi. Kalau tahun lalu mulai pembatasan sosial itu bulan Maret,
Artinya kalau hari ini dihitung Maret ke Maret ulang tahun pembatasan ya COVID di Indonesia ya, maka ini udah 3 bulan berjalan dari Maret 2021. Apakah kemudian kita tidak memikirkan sesuatu ya bahwa come on, bisnis ini sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lain, dan ini hal yang baik karena di tempat lain, di bisnis lain itu benar-benar nggak ada cara lain. Pesawat misalkan mau diapain, orangnya nggak mau kemana-mana, ya nggak ada orang yang mau berpergian. Tapi kita kebutuhan tentang insurance ini masih ada. Well, walaupun nanti kita akan lihat di belakang, benar nggak sih kebutuhan insurance itu masih ada? Di bagian awal, saya akan share dulu tentang 3 tips ya, gimana kita memulai pemasaran secara online ini. Ya, sebelum kita mulai, ya, saya ingin pastikan sebentar ya, saya cek dulu. Oh, alhamdulillah, ini banyak banget yang join ya. Maaf saya nggak bisa bacain satu-satu, tapi thank you teman-teman buat kehadirannya. Teman-teman bisa cek kalau nggak salah di layar masing-masing ada webinar ID ya. Ya, kalau ada yang belum gabung, saya tadi sampaikan di awal bahwa webinar ini basically free gitu ya. Makanya di situ ada tiket free juga di loket ya. Ya hanya aja memang donasinya kalaupun ada ya itu kita akan salurkan sepenuhnya buat atas nama almarhum. Ya, jadi teman-teman boleh silahkan informasikan link webinar malam ini. Teman-teman tadi yang sudah ngetik, boleh dong diketikin lagi di chat agar teman-teman yang lain bisa share ini ke timnya. Baik, oke. Tips yang pertama adalah tentang konsep presentation atau presentasi konsep. Ya, ini satu hal yang benar-benar teman-teman perlu kuasai di era online ini. Kenapa? Karena kita udah nggak bisa lagi coret-coret secara bebas kayak dulu. Ya, artinya teman-teman nggak setiap saat kita punya, nggak setiap waktu kita punya kesempatan untuk face to face dengan prospek kita seperti di Zoom sekarang ini dan bercerita tentang konsep asuransi, tentang konsep financial planning. Ya, jadi perlu ada cara lain ya untuk bisa menjelaskan tentang insurance ini dengan yang namanya presentasi konsep. Ya, apa sih presentasi konsep itu? Kalau teman-teman buka di YouTube-nya Sanjay Tolani, ya banyak banget. Ya, personally saya tahun demi tahun itu membuat banyak sekali, bukan banyak lah ya, presentasi konsep yang baru. Dari apa? Ya dari cara kerja si insurance itu sendiri. Ya, dari cara kerjanya kita bisa memikirkan kira-kira ini analoginya seperti apa gitu. Contoh, oke, di salah satu presentasinya Sanjay pernah cerita tentang analogi pohon ini. Nah, idenya apa sekarang? Ini saya tambahin aja gitu ya. Saya sudah sharing ini ke beberapa tim saya juga ya. Saya yakin di dekat rumah teman-teman pasti ada pohon, bahkan di halaman rumah sendiri ada pohon. Ya, foto aja itu pohon, kemudian simpan. Teman-teman bisa memulai percakapan dengan sesuatu yang nggak biasa. Ya, misalkan lagi nyapa, say hello, yang diomongin apa? Yang diomongin pohon. Ya, yang diomongin pohon. Oke, sebentar ya teman-teman, izin 10 detik. Nah, caranya gimana? Jadi pas mulai ngomong, alih-alih kita ngomongin kabar, bro apa kabar lo? Itu udah sering ditanya. Gitu ya. Tapi kita bisa mulai dengan langsung ngomongin tentang pohon yang barusan kita lihat. Ya kita lihat pohon di luar, di halaman, teman-teman udah simpen lah ya isi pohon itu. Toh itu pohon yang tiap hari kita lihat kan. Ya, tahu nggak barusan tuh gue lihat pohon di depan rumah gue. Terus kirimin deh itu foto pohon ke kliennya gitu ya. Dan ceritalah, lihat ya, akarnya kuat banget. Baru kita mulai dengan obrolan yang berikut ini. Ya, Pak atau Bro, ngomong-ngomong, bayangin kalau misalkan pohon ini
daunnya itu duit. Jadi lo bisa ambil gitu tiap hari kalau mau keluar, lo nggak usah bawa dompet, tinggal petik aja itu yang ada di pohon itu. Ya. Nah kalau lo punya pohon duit kayak gitu, kira-kira yang penting itu akarnya atau pohonnya atau batangnya, bro? Em, Boleh dong teman-teman jawab juga. Kalau misalnya ditanya kayak gitu, jawabnya akarnya atau batangnya. Pengen tahu aja, batang atau akarnya. Oke, oke. Ya, mastiin aja. Karena kalau begitu ada yang jawab batang, nah kita mesti mikir. Thank you semuanya. Makasih ya. Nah, ketika kita sampai situ, oh ya akarnya ya, akarnya dong. Ingat, ini terjadinya di percakapan ya, di chat. Jadi teman-teman nggak ngezoom, terjadinya di chat. Betul bro, gue setuju sama lu. Kenapa? Kalau pohon ini dipotong, selama akarnya masih ada, maka pohon itu bisa tumbang. Bisa tumbuh. Ya, karena lihat pohonnya dipotong. Terus caranya gimana tuh nunjukin pohon eh, kepotong kayak gitu? Sekali lagi pakai WA aja teman-teman. WA teman-teman kirim lagi itu foto. Kali ini dioret-oret. Aduh sayangnya saya nggak capture ya. Dioret-oret. Ya kalau kita kirim foto di WhatsApp itu kan bisa ada fitur kayak spidol gitu ya, spidol terus dicoret-coret gitu loh. Jadi foto pohon yang pertama itu foto pohon full aja, tapi pohon yang kedua foto yang sama tapi dicoret-coret kayak kayak gini. Ya kalau misalkan lihat di layar kira-kira kayak gini lah. Nah, tuh coret-coret gitu. Jadi kalau sorry balik ya, kalau tadi pohonnya masih utuh akan kelihatan kayak gini nih. Ada coretannya kayak gini. Di WhatsApp bisa. Ya, jadi kalau mau kirim coret-coret. Oke, tadi kan ngomongin duit. Lo tahu nggak bro? Dalam dunia keuangan, akar itu sebenarnya income kita, income kita. Dan batangnya itu sampai ke daun-daunnya itu asetnya. Kalau lo tadi atau kalau kita kehilangan asetnya, kehilangan daun ini rontok nih, batangnya juga kepotong nggak sengaja. Kalau akarnya masih ada, dia akan tumbuh lagi. Ya, cuman nih bro, kalau misalkan yang hilang akarnya, yang dicabut akarnya, atau dimakan apalah akarnya, lama-lama habis tuh yang di atas. Ya, ternyata loh ini kenapa pohon-pohon ini mati? Kenapa? Karena ternyata akarnya ada yang makan, tikus misalnya gitu ya. Sehingga pelan-pelan yang di atas rontok. Analoginya itu kayak income kita udah nggak ada, ya maka lambat laun aset kita akan tergerus. Ya. Nah teman-teman sampaikan dengan bahasa yang simpel, ya bahasa yang simpel aja. Ya, ini nanti saya upload di YouTube. Ini saya rekam sekarang. Nanti saya kasih link YouTube-nya ya. Sebentar, rekam aja apa ya? Wadah. Nah, terus kita cerita. Dari sinilah kita baru cerita tentang konsep ya. Tapi nggak hari ini, karena ini masih chat kan. Bro, kalau gue punya satu konsep yang bisa ngelindungin batang sekaligus akar itu sekaligus. Boleh ya gue kapan-kapan cerita sama lu. Keywordnya adalah kata kalau. Ya, jadi saya kasih satu analogi ya, dan ini sering banget saya pakai. Kalau saya bawakan makanan, kamu mau makan kan? Ya, jadi ada kalaunya ini. Jadi eh, kalau saya eh, kalau saya punya satu video yang bagus, kalau saya punya satu video tentang bagaimana bagaimana membuat seseorang itu bisa lebih kaya, lo mau nonton nggak? Nah itu powerful. Jadi ada di kata kalaunya ini. Ini udah jadi kebiasaan aja sih nantinya. Jadi sebelum kita ngasih sesuatu, kita tanyakan ini. Ya, jadi ini kayak eh, Pak, kalau misalkan saya duluan, karena saya kebetulan ada perlu, kalau saya duluan, boleh nggak Pak? Gitu. Jadi dalam banyak case itu workout teman-teman. Ya, bro, kalau gue punya undangan buat acara nanti hari Sabtu, lo mau datang ya? Nah, di situ jawaban dia bisa beda-beda. Atau ya gue mau datang baru dikasih undangannya. Nah, dalam case ini,
kalau saya punya satu konsep buat melindungi akar dan batang itu sekaligus, boleh gue cerita sama lu ya? Atau dia bilang, apa itu? Nah, ini ngomongin konsepnya, apa jawaban ini tergantung teman-teman. Gini, sesi kita malam hari ini bukan untuk saya cerita satu konsep yang kemudian teman-teman bilang, oh ada konsep baru, enggak, itu bakal bikin pusing. Konsep yang teman-teman sudah punya sekarang itu udah the best, ya, karena itu memang yang sudah leader teman-teman berikan buat cara. Jadi kalaupun teman-teman nanya, konsepnya cerita apa gitu, terus saya ceritain, yang ada itu malah bikin pusing, ya. Karena beberapa orang akan berpikir bahwa konsep yang sedang diceritakan itulah yang bagus, padahal mah enggak. Apa yang kita miliki sekarang itu yang terbaik. Hanya saja mungkin selama ini kita belum gunakan dengan baik. Ya, itu penting banget teman-teman. Kalau saya cerita, Bapak pernah dengar tentang MKKI? Kenapa MKKI? Oh ya, MKKI itu buat di tim kami itu manajemen keuangan keluarga Islami. Kalau misalkan yang ditemuin orangnya Islami, gitu ya. Tapi kalau nggak Islami banget ya, saya ganti jadi Indonesia, ya, atau internasional, gitu ya. Suka-suka aja, pokoknya kebetulan sama-sama I ya. Jadi saya singkatannya MKKI. Paling kan dia nanya apaan itu gitu. Nah inilah momennya. Ya tapi nggak sekarang bro, ntar aja. Ini kan gue nggak lagi ngobrolin tentang itu. Kalau gue cerita nanti kira-kira Rabu atau Kamis gitu, lo bisa? Bisa. Nah di situ poinnya teman-teman udah dapat appointment. Di situ sebenarnya ya. Jadi ketika nanti di akhir pertemuan teman-teman bilang, bro tentang yang MKKI tadi hari Sabtu ya gue undur ya misalkan. Dia akan ngundur waktunya kalau ternyata dia nggak bisa. Gitu. Atau teman-teman punya kuncian ya hari Rabunya, bro ingat nggak kemarin gue cerita tentang MKKI ya besok pagi ya atau lo lebih suka siang. Ternyata dia bilang, aduh bro, sorry, Kamis nggak bisa, besok nggak bisa. Pokoknya ya teman-teman, kalau sudah dapat kuncian pertama kali, itu lebih gampang karena teman-teman tinggal reschedule dan reschedule lagi. Ya, oh it's okay, nggak apa-apa bro. Gue jadwalin lagi hari Jumat kali ya, gitu. Ya udah bro, boleh Jumat. Teman-teman isi Jumat pindah. Jumat dia nggak bisa lagi, ya. Maunya kapan? Senin atau Selasa? Ya, Selasa deh kayaknya aman gitu ya. Ya udah gini aja lah, lo sibuknya hari apa? Gue sibuknya tuh Rabu Kamis memang. Oh pantesan gitu ya. Ya udah Selasa ya, gue tulis jadwal Selasa. Pokoknya begitu pertama teman-teman udah dapat itu, untuk sekedar reschedule itu lebih mudah. Disclaimer, perkara dia nantinya nggak jawab, ya sudahlah, gitu. Ya sudahlah, ya husnuzon aja, sangka baik bahwa memang dia masih sibuk. Suatu saat dia akan hubungin, ya. Oh ya, karena ada yang nanya di Q&A, teman-teman boleh kalau ada yang mau nanya ketik di Q&A karena saya lebih bisa melihat dan menjawabnya. Ada pertanyaan dari Pak Andri Kesuma ya, saat kita mengatakan kalau saya punya konsep melindungi akar. Kamu mau dengar nggak? Kalau dijawab Canas asuransi gimana HO-nya? Kalaupun memang asuransi, ya simpel aja. Teman-teman, yang bikin berat itu adalah justru kita memilih HO itu. Ya, kalau memang itu asuransi, misalkan teman-teman memilih mau menjawab, loh kok kamu tahu sih, gitu. Bisa aja. Ya paling enggak teman-teman udah cerita tentang konsep tadi itu dan di kemudian pembicaraannya berikutnya teman-teman bisa tenang aja, gue gak akan jualan apa-apa sama lo, gue cuma cerita konsepnya aja, misalnya gitu. Atau kalau dulu saya diajarin, ya masih inget banget, kita jawabnya kayak, oh lo mau cari asuransi, gue ada, gitu misalnya ya. Jadi gini, bagaimanapun kita memang di industri asuransi, ya. Kalau memang dia bilang asuransi, ya biarkan aja pembicaraannya berkembang. Mau diarahin kemana, ya? Apakah dia mau bilang bahwa saya udah punya atau gua nggak percaya dan sebagainya? It's okay, let it flow aja.
Ya, coba kita lihat nanti di slide-slide berikutnya. Dan bagus juga pertanyaan Pak Andri ini. Artinya di poin ini teman-teman coba research, ya. Ini saya pakai warna lain biar. Ya, di poin ini ya teman-teman research apakah harus kalimatnya satu konsep untuk melindungi batang dan akar, ya, atau mungkin teman-teman bisa menemukan kalimat yang lain. Research aja, nggak harus seperti ini. Ini kan idenya, ya. Baik, saya terusin dulu. Mudah-mudahan kita dapat insight lain nanti di sepanjang perjalanan. Oke, mulailah dengan percakapan yang tidak biasa. Part 2. Ya, ini contoh yang saya suka pakai juga. Ya, jadi jangan dicampur. Habis ngomongin pohon terus ngomongin ini. Pilih aja salah satu ya. Halo bro, apa kabar? Bentar ya, gue ngambil charger. Ngambil charger. Ya, chatting sih, tapi bilang ngambil charger. Ya udah teman-teman. Atau bukan ngambil charger. Bentar, gue nyari charger dulu sebentar. Ya, terus ya udah. Kalau nggak mau bohong ya cari beneran chargernya dong. Taruh aja di sebelah. Bro, gue ada tebakan deh. Lo tahu nggak kalau ngecas handphone itu nggak boleh sampai 100%? Atau lo pernah dengar nggak, bukan tebak-tebakan sih sebenarnya ya, ini kayak pertanyaan. Lo pernah dengar nggak kalau ngecas handphone itu nggak boleh sampai 100%? Di situ. Ya, saya minta respon dari teman-teman dulu. Ya, ini udah ada tulisannya di bawahnya, nggak seru, nggak seru. Ya, nggak seru. Jadi harusnya saya cut sampai 100%, nggak boleh sampai 100%, terus teman-teman jawabnya udah pernah atau belum pernah gitu ya, baru denger tuh. Lo tahu nggak maksimal berapa? 97,5%. Lo tahu nggak kenapa? Kenapa emang? Ya, karena 2,5%-nya kan bukan hak kita, bro. Gitu. Nah, tinggal dengerin respon dia aja. Ya, kalau dia rada lemot, gitu ya, rada mikirnya lama, maksud apa sih? Atau kalau misalkan dia kelihatan gitu, lo ngerti gak sih maksud gue? Itu loh bro, kayak zakat gitu kan, 2,5-nya bukan hak kita. Karena poin kita bukan di situ. Mau dia bengong, mau dia ngerti, nggak ada masalah, ya. Terus kita bilang, by the way, ngomong-ngomong tentang 2,5%, lo pernah dengar tentang MKKI belum sih? Belum misalkan. Oh belum. Kalau kapan-kapan gue ceritain tentang MKKI ini, lo mau dengar kan? Atau boleh nggak? Oh boleh, oke. Tentang apa sih itu? MKK itu manajemen keuangan keluarga Indonesia. Gitu. Tapi nggak sekarang lah, gue cerita, kita ngobrolin yang lain dulu. Ya, ya toh ini lewat chat. Teman-teman nggak bisa cerita panjang lebar lewat chat kan? Janjiannya harus lewat Zoom nantinya. Gitu. Oke, sebelum saya lanjutin, am I going too fast? Saya terlalu cepat atau pas? Kalau pas kita lanjutkan. Ada yang jawab daun tadi ya. Pas. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Oke, itu yang pertama ya. Jadi yang pertama itu sebenarnya kita cari cara untuk memulai pembicaraan dengan cara yang tidak biasa. Itu aja poinnya itu. Dan bikin satu jargon yang mungkin orang nggak akan tahu tentang hal itu. Nah, tinggal presentasinya nggak hari ini. Ya teman-teman bikin janji set, yang penting punya kunciannya dulu. Misalnya tentang MKKI, terus nanti suatu saat, bro, lo ingat nggak waktu itu cerita tentang MKKI? Oh iya iya, baru lanjutin. Ya, gue kalau ceritanya, gue mungkin perlu waktu 15 menit atau 30 menit gitu ya. Kalau kita zooman besok pagi, lebih enak atau lo lebih suka sore? Ingat, itu trik lama ya, trik lama ya. Tawarkan dua alternatif waktu. Ya, trik lama. Oke, tips yang nomor 2 adalah ingatkan prospek akan janji temunya, ya, at least 15 menit sebelumnya. Kenapa? Karena di era online seperti sekarang ini, kita suka bablas.
mentang-mentang semuanya dilakukan di rumah, kadang-kadang suka bablas. Ya, saya kemarin janjian meeting sama tim gitu ya lewat Zoom jam 4. Saya ngobrol sama nasabah sampai jam 4 seperempat, hampir setengah 5 gitu. Ya, artinya saya bilang ke agent saya gitu kan, sorry ini nasabah gitu ya. Nah, mungkin juga hal lain, kita di jeda waktu udah selesai jam 10 misalnya, mau mulai lagi sebenarnya jam setengah 11. Ya kita kita ke dapur dulu, ya, cemal-cemil sesuatu dulu gitu ya, atau mungkin mau buka sosial medianya dulu, bablas. Ya, nah itu rentan banget ya di era seperti sekarang ini. So, ingetin prospek, janji temu 15 menit sebelumnya, tapi izin dulu di sebelumnya ya. Pak, nanti saya ingetin ya 15 menit sebelumnya, boleh ya? Saya telepon atau saya chat gitu. Itu penting. Ya, jadi kayak gini ya. Pak, reminder meeting kita 16.30 nanti ya. Gitu kira-kira ya. Oke. Nah, berikutnya jangan lupa kirim link Zoom-nya sekalian. Nah, ini penting. Saya setiap kali ngirimin link Zoom itu pasti ada sesuatunya ya, yaitu passcode-nya pasti nama dia. Nah, ini walkthrough-nya ya. Teman-teman kalau kalau udah punya Zoom pasti udah punya Zoom lah semuanya ya. Buktinya nih semuanya ada di sini. Wow, ini sampai ratusan gini ya. Masya Allah. Oke, ini kalau di laptop, teman-teman akan disodorkan tampilan seperti ini. Apa yang perlu dilakukan? Ya, teman-teman klik ini. Ini sorry ya, yang udah senior-senior udah paham, eh, kita simak dulu. Ini klik nih yang segitiga panah ini, panah kecil ini, ya. Lalu nanti akan keluar seperti ini. Nah, lalu cari meeting ID kita, ya, lalu ke PMI setting, personal meeting identity, ya, PMI setting. Lalu kita klik itu PMI setting, ya, lalu akan keluar seperti di layar ini, ya, akan keluar seperti di layar ini. Nah, di sini teman-teman bisa set passwordnya, passcode, ya. Andi keren, ya, misalnya, ya ini disarankan kalau yang sesama jenis baru lulus kayak gini-gini ya. Kalau misalkan Anda wanita gitu, jangan passcode-nya jangan Andi keren, gitu. Nggak enak dilihat. Atau Siska cantik gitu. Kalau saya nggak pernah kalau ketemu yang lawan jenis kemudian passwordnya aneh-aneh gitu. Yang normal-normal aja. Yang penting kasih nama dia. Ya, ada nama dia. Nah, lalu itu yang di laptop ya. Sekarang saya akan ajarkan kalau yang di handphone gimana. Kalau di handphone tampilannya seperti yang ini kan. Nah, kalau di handphone ya teman-teman langsung cari ini di bawah. Di bawah ada tanda kayak jam gitu ya. Tulisannya meeting. Lalu nanti akan keluar seperti ini ya. Kalau nggak ada jadwal maka bagian yang ini akan kosong ya. Bagian yang ini akan kosong. Ini karena malam ini ada jadwal jadi muncul seperti ini. Nah, jadi itu akan kosong. Oke, anggap aja ini nggak ada ya. Kayak gini. Nah, lalu teman-teman klik edit. Ya, klik edit. Ini. Oke. Lalu akan muncul sama seperti yang tadi tapi di handphone. Ya. Nah, tinggal passcode-nya ya, passcode-nya teman-teman setting deh di sini. Budi keren, Siska cantik, siapa ya, Diana cute, atau misalkan apapun lah, suka-suka aja. Ya. Nah, terus tips berikutnya send invitation. Jadi setelah selesai yang sebelah kiri, jangan lupa klik save ini ya, di sebelah kanan atas ada save. Ya, save. Ya. Lalu kembali lagi ke halaman berikutnya dan klik send invitation. Nah, apa yang akan muncul? Ya, akan muncul seperti ini. Saya dulu ya. Ya, akan muncul add invitees via apa? Nah, kita pakai copy to clipboard aja.
copy to clipboard, ya, nanti dipaste, ya, di chat kita, ya, atau langsung ke chatnya dia. Nah, perhatikan teman-teman, ini di delete aja. Ini tips ya, di delete. Jadi jangan pakai yang ini. Pakai yang meeting ID yang ngetik itu aja. Kecuali dia minta nantinya ya. Biar apa? Biar dia ngetik Budi keren itu. Karena kalau tinggal ngeklik itu dia nggak ngetik Budi keren. Dan nggak akan susah, kan itu nama dia sendiri kan, ditambahin kata keren. Gitu ya. Nah, topiknya silahkan diisi MKKI misalnya kalau saya tadi ya. Kalau teman-teman punya topik misalkan apa ya, bola gelinding misalkan, ya udah bola gelinding, rencana bola gelinding. Pokoknya teman-teman janjiannya mau ngapain, tuliskan di situ. Oke, ini mungkin akan tidak mudah buat kita yang sering go show. Go show juga nggak benar-benar go show ya. Misalkan saya mau ketemuan sama seorang, ya udah sekedar ketemuan aja. Nanti di pembicaraan kita belokin pembicaraannya ke arah insurance, ya, cerita tentang insurance. Nah, cara online ini tentunya kalau menggunakan metode yang tadi teman-teman mesti terstruktur kan. Artinya dari chat dulu, buka dengan pembicaraan sesuatu yang nggak yang apa tadi, yang unik gitu ya. Baru teman-teman kasih jargonnya untuk presentasi. Ya ini nggak harus begini teman-teman ya. Ini kan idea aja. Malam ini kita bicara tentang idea. Ya. Oke. Kita lanjutin. Tips ketiga, pastikan klien mengikuti presentasi kita. Ya. Ada 2 tips di sini. Yang pertama adalah persiapkan berkas presentasi. Maksudnya apa persiapan berkas presentasi? Ya, teman-teman milikilah, ini dari saya ya, nggak harus gini. Teman-teman milikilah satu file yang boleh dibilang udah sering dipakai. Ya, saya akan tunjukkan contoh punya saya. Saya sengaja tampilkan ini nggak slideshow, ya. Dan ini tidak harus begini. Ingat, jangan terjebak bahwa kalau teman-teman ikut webinar terus harus semuanya plek-plek diikutin. Yang ada bikin pusing. Yang ada teman-teman akan merasa bahwa oh, jadi yang saya lakukan selama ini salah ya. Padahal bukan itu esensinya. Ya, setiap orang udah diajarin sama leadersnya cara yang udah work out. Ikutin aja udah. Ini kan masalah teknik yang kita bahas, bukan kontennya, bukan apa yang dipresentasikan. Oke, teman-teman lihat di layar, ya. Ini PowerPoint biasa. Saya sengaja tampilkan tidak dalam bentuk slideshow, ya. Kalau teman-teman lihat, ya kalau teman-teman lihat, di sini saya ada udah 346 halaman. Itu di pojok kiri bawah ya 346 halaman. Dan di sini awal-awal saya masih rajin ya. Saya bisa bikin section. Jadi saya bisa, nah kayak gini. Ini nggak harus gini ya teman-teman ya, nggak usah pusingkan. Di bawah-bawah saya udah malas bikin section ini. Ini contoh ya. Ini nama-nama orang prospek saya gitu ya. Ada yang closing, ada yang enggak gitu ya. Jadi kalau saya mau ketemu Pak Irwan Radius ini misalnya ya, ini saya tinggal klik. Saya udah siapin 6 slide aja buat dia. Apa yang saya mau ngomongin. Ya. Terus misalkan ini Aditya Iskandar, ini kenapa banyak banget 102 ya. Oh, ini karena saya nggak bikin section. Ini harusnya ada ini ya nama-nama lain. Harusnya saya bikin section kan. Jadi ini bablas terus. Dan perhatikan teman-teman sekilas aja. Sama aja mirip-mirip. Satu slide dengan slide yang lain tuh mirip-mirip aja, bukan hal yang bikin baru gitu enggak. Saya tunjukin beberapa ya buat teman-teman. Misalkan waktu saya mau ketemu dengan Tengku Fauzan ini nasabah saya ya. Ya cerita aja biasa, lalu oh ini udah follow up sih. Saya membandingkan Prucinta dan PSGP. Saya siapin dulu lah sebelum presentasi. Ini follow up nih ya. Saya kasih contoh yang dari pertemuan pertama deh. Dan ini bisa dipakai buat review polis juga ya.
Sebentar ya, saya cari yang dari pertemuan pertama. Oke, contoh aja ya. Contoh, biasanya presentasi yang digunakan kalau buat pertemuan pertama itu bisa, aduh, maaf. Ini aja lah, segitiga ini yang paling sering dipakai ya. Segitiga ini. Jadi ya sudah. Oh iya, mungkin teman-teman penasaran, MKKI itu yang mana sih, Pak? Kalau misalkan cerita MKKI, MKKI itu kayak gini. Nyari lagi deh. Ya Allah, mana ya? Ah, ini dia nih. MKKI itu kayak begini. Jadi cerita tentang bagaimana kita membagi uang, simpel. Jadi dan di setiap agensi pasti punya cara gitu ya. Ini cuma simpel aja bahwa uang yang kita punya, ya, uang yang kita punya itu dibagi, namanya kan tadi MKKI ya, Manajemen Keuangan Keluarga Indonesia. Dibagi dulu 10% buat charity, lalu 90%-nya dibagi dua lagi untuk pengeluaran hari ini. Ya, abaikan yang warna-warna uang tuh, merah itu. Pokoknya ingat yang pengeluaran hari ini 60%. Ya, lalu buat persiapan masa depan dibagi dua lagi untuk rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Ya, masa depan jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang itu untuk apa? Untuk investasi, pendidikan. Jangka pendek untuk dana darurat. Ya, teman-teman, ini capture aja nanti atau bisa lihat di YouTube ya. Ini hal simpel aja. Yang jelas kita mau bilang ke ke klien kita bahwa kita perlu apa namanya manajemen keuangan, gitu ya. Saya sengaja nggak mau dalam-dalam di situ ya agar teman-teman nggak merasa bahwa uh, wah saya perlu tahu tentang itu, nggak perlu tahu dan itu bukan saya nggak mau kasih tahu juga ya. Nanti kalau di belakang masih ada waktu, ini masih ada waktu kayak kira-kira ya. Nanti saya jelasin di belakang terakhir aja. Karena esensi dari sharing malam hari ini bukan di situ. Saya selesaikan dulu. Oke, saya kembali ke slide dulu ya. Nanti saya ceritakan di belakang. Ya itu, jadi maksudnya mempersiapkan berkas presentasi, ya saya izin balik lagi ke yang tadi, itu bahkan teman-teman kalau mau review polis misalnya ya, ini bukan rocket science ya, ini hal biasa ya, teman-teman cuma perlu melakukannya aja. Misalkan ini nasabah saya namanya Endang, terus saya capture lah data dia, di mana ya di Proofforce lah ya, di Proofforce. Ya kalau repot dari handphone, teman-teman saya install Proofforce for Windows. Ya, saya install Proofforce. Emang ada Proofforce for Windows? Ada, saya bukain. Ya, tapi hanya bisa di Windows 10. Ya, Proofforce for Windows biar kalau saya nyari nasabah itu saya bisa capture langsung dari laptop, nggak repot-repot gitu ya. Saya coba masuk. Enggak, saya tunjukin layar depannya aja. Toh isinya sama aja. Ini yang di layar ini Proofforce for Windows. Ya, jadi kalau saya cuma mau melihat daftar nama nasabah gitu, saya suka lihat di sini. Kenapa? Saya bisa capture, saya bisa potong langsung, print screen gitu bisa. Tapi ini nggak bisa buat bikin ilustrasi. Maksudnya nggak update untuk bikin ilustrasi. Ya kayak Pro Cerah ini belum bisa bikin di sini. Tetap harus handphone. Jadi Proofforce for Windows ini hanya dipakai untuk kalau ngelihat data aja. Itu lumayan handy ya, lumayan lumayan kepake lah. Oke, jadi kembali ke sini. Jadi saya tinggal crop aja datanya. Jadi kalau saya mau presentasikan, ya enak aja. Sorry. Kalau saya mau presentasikan, ya udah, tinggal masih di sini. Ya udahlah, teman-teman lihat di yang ini aja ya. PowerPoint-nya aja. Mana tadi? Oh ya, misalnya ini. Ya, saya cuma capture ya, lalu kasih note, kasih aret-aretan dan itu bisa dilakukan pakai Zoom. Ya. Lalu apa penawaran berikutnya? Apa penawaran berikutnya? Teman-teman,
ini contoh ya, contoh kayak segitiga ini tinggal copy aja ke klien berikutnya, tinggal copy. Ada lagi tuh, lihat di sebelah kiri ya, segitiga itu lagi dipakai. Dan ini yang paling sering saya pakai sih, segitiga itu. Begitupun ketika kita ngerekapin polis nasabah, contoh ya. Ya kayak gini-gini lah. Ini gampang di capture di Proofforce for Windows ya, yang sebelah kiri bawah itu kan ada biaya asuransi ya. Ya kita mau pengen kasih tahu biaya asuransi berapa. Ini untuk kita kasih report ke nasabah. Oke, kita kembali ke laptop. So teman-teman, yang harus diingat adalah secara proses penjualan itu nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah. Semuanya sama aja, ya, hanya melakukannya lewat online. Dan itu memang boleh dibilang ya ada effort tambahan, ya ada effort tambahan. Saya yakin dan percaya di satu agensinya teman-teman itu adalah yang bisa ngajarin, gitu ya. Baik, so learning point-nya apa aja sih? Ya, yang pertama, learning point kita adalah gimana caranya kita bisa menggeser topik pembicaraan dengan sesuatu yang berhubungan dengan income. Nanti kita akan bahas beberapa poin. Ya. Yang kedua, learning point-nya adalah konsep asuransi yang bisa digunakan untuk memulai percakapan. Jadi teman-teman mesti punya konsep itu. Ya, kalau misalkan tadi saya pakai MKKI, teman-teman mau pakai bola gelinding atau cara lain apapun itu, ya. Saya sering bilang the best system is the system that works. Jadi percuma juga kita punya presentasi yang keren gitu ya, tapi nggak jadi, nggak bisa bekerja gitu loh, nggak bisa bikin closing, percuma juga keren-keren. Sementara kita lihat, mungkin kalau pernah ngundang ada speaker, yakin lo ceritanya cuma pakai cerita itu lagi zaman dulu, iya itu doang gitu ya. Makanya nggak usah bikin pusing apa yang teman-teman lihat itu ya. You have your own power basically, ya tinggal kuatin aja itu. Learning point yang ketiga adalah kenapa kita harus fokus ke konsep daripada produk. Ya, banyak agent yang sering bilang, saya harus khatam dulu produknya. Teman-teman, produk itu just produk gitu ya. Sementara insurance konsep itu nggak pernah berubah dari dulu. Kalau tiba-tiba teman-teman memahami produk dan kemudian produknya berubah, buyar lah. Ya, jadi lebih baik kita habiskan waktu. Produk penting ya, tapi teman-teman yang perlu lebih ditekankan adalah apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh insurance ini? Konsep asuransi ini apa sih sebenarnya? Ya. Nah, so ini Sanjay bilang ya bahwa financial planning itu bukan tentang produk, tapi konsep yang bisa dipahami, simple yang bisa dipahami, atau alasan kenapa. Kalau ngomongin konsep tuh ya, kalau bahasa kitanya analogi lah ya, analogi, analogi helm, analogi satpam misalkan kayak gitu-gitu, ya. Kayak misalkan kita bisa cerita kenapa sih kita ban serep harus dibawa, walaupun nanti ketika terjadi apa-apa kita bisa aja minta tolong nanti gitu. Ya bisa aja sih minta tolongnya nanti, tapi kan lebih repot. Ketika ban serep itu pas ban meletus itu udah ada, pasti akan lebih memudahkan. Sama seperti ketika banyak yang bilang, ya kalau ada yang perlu dana, kalau mereka sakit, ya nanti aja dikumpulin ketika udah terjadi. Bisa, tapi mengumpulkannya sebelum terjadi juga nggak salah gitu. Ya itu kan mirip dengan ban tadi, ngumpulin sebelum terjadi juga nggak salah. Biar apa? Biar lebih cepat, teman-teman. Berapa banyak kemudian teman-teman pernah dengar cerita ketika ada seorang yang sakit, kemudian menggalang dana, ya, dan yang terkumpul nggak banyak. Ya, artinya nggak banyak itu dibandingkan kalau teman-teman sering bikin uang pertanggungan gitu loh. Ya, punten nih misalkan yang terkumpul 10 juta, ya. Dalam hati mungkin kita bilang 10 juta ini, teman-teman pasti nggak pernah bikin UP 10 juta buat sakit kritis kan? Pasti lebih dari itu. Jadi eh, gimana kita bisa memberikan nilai yang lebih besar ya kalau kita rencanakan duluan, kita planning duluan gitu loh. Kita kumpulin duluan duitnya. Walaupun nggak lazim,
tapi tidak salah juga, ya. Tidak ada yang kemudian jadi gini, kaidahnya tuh gini. Dalam hal muamalah ini kan topiknya asuransi syariah. Dalam hal muamalah ini, pihak yang mengatakan bahwa satu prosedur itu tidak halal, dialah yang harus menunjukkan di mana letak tidak halalnya. Jadi kaidahnya itu adalah kalau muamalah semuanya boleh, kecuali yang dilarang. Jadi kalau ada seseorang yang ini nggak boleh, oke, tunjukkan nggak bolehnya di mana. Bukan sebaliknya, yang bilang boleh harus menunjukkan bolehnya di mana, ya, karena muamalah itu semuanya boleh, berangkat dari semua boleh. Baru kalau ada orang yang bilang ini nggak boleh, oke, silahkan tunjukkan nggak bolehnya di mana. Misalkan makanan, oh ini karena diolah caranya begini. Coba perhatikan, ini harusnya melalui proses yang seperti ini, tapi dia tidak melakukan proses ini. Jadi bukan yang bikin masakan halal yang kemudian dia harus menjelaskan kehalalan masakannya, enggak, tapi justru yang sebaliknya. Ya, secara kaidah begitu. Oke, yuk kita ngomongin tentang learning point yang tadi ya. Ini ada beberapa pembicaraan yang teman-teman bisa pakai jika ternyata nggak punya konsep yang kayak MKKI tadi itu. Ya, dan ini jauh lebih simpel. Ya, kalau nggak sabar dapat YouTube-nya ini capture aja dulu, capture aja. Oke, bro, misalkan hari ini lo punya income 20 juta per bulan. Dan tiba-tiba perusahaan lo harus menurunkan gaji, nurunin gaji lo 20%, jadi 16 juta. Kira-kira apa yang lo lakuin? Pertanyaan. Jadi harus minta respon. Ya, ini contoh respon. Saya akan coba menurunkan pengeluaran. Oke, kalau ini ternyata, jadi ini lagi relate ya teman-teman ya. Perusahaan nurunin income ini kan lagi relate banget kondisi sekarang. Dan tentunya kita tidak sedang bicara sama orang yang gajinya benar-benar diturunin gitu ya, nggak empatis banget gitu. Jadi kita ngomong sama orang-orang yang alhamdulillah gajinya nggak turun. Tapi kita berandai-andai kalau gajinya turun. Gimana kalau turunnya 50%? Wah, kalau 50% saya harus benar-benar anggaran ketat. Ya, lo kebayang nggak? Kalau 20 juta itu nggak turun jadi 50%, nggak turun jadi 20%, tapi jadi 0. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi akan cerita. Ya. Nah, kelanjutannya apa, bro? Sebenarnya lo tahu nggak sih? Ada dua kondisi di mana yang 20 juta itu bisa jadi 0. Lo pernah kebayang nggak? Ya. Yang pertama, ya mungkin dia bilang nggak tahu gitu ya. Pertama lo sakit atau seseorang sakit. Ya. Saya mau cerita tentang sakit ini, teman-teman. Jadi saya punya klien di kantor lama saya dulu. Itu tahun lalu stroke dan semua orang berpikir, karena ini kantor besar ya, perusahaan besar. Semua orang berpikir bahwa perusahaan akan melakukan sesuatu gitu ya. Apalagi dia ini key person, termasuknya key person dari sejak awal perusahaan berdiri dia juga sudah ada di situ, bangun dari nol lah. Dan dia stroke. Satu dari sisi biaya itu nggak dibayarin semuanya. Ya, jadi ternyata ada biaya yang tidak dibayarkan. Itu satu yang mengundang dalam tanda kutip kekecewaan beliau dan baru ngeh juga gitu. Yang kedua adalah fakta bahwa ternyata perusahaan ini ke karyawannya ya murni sebagai employee dan employer. Ya, ini hubungan profesional aja gitu ya. Pada akhirnya ya perusahaan ini adalah tempat bekerja. Ya, kecuali perusahaan ini perusahaan kecil, malah mungkin bisa jadi perusahaan yang seperti keluarga. Gitu. Tapi kalau udah perusahaan besar, itu udah sistemik banget. Dan peraturan pun dijalankan. Kalau misalkan dia nggak bisa masuk dalam kurun setahun, ya maka dia akan di PHK. Dan apa yang terjadi dalam kurun waktu setahun ini, Juli ini dia setahunnya, dan dia di probation, bisa nggak dia kerja normal. Kalau nggak bisa ya sudah, dia akan bulan depan dia udah off. Tapi di beberapa bulan kemarin setahun ini, itu pun gajinya udah turun sampai tinggal 25%. Ya. Means
Itu menjawab yang nomor satu ya, bahwa ada dua kondisi di mana 20 itu bisa menjadi 0. Atau yang kedua, meninggal. Ya, maka income akan straight menjadi 0, dan lo pernah bayangin ini terjadi kemarin. Ya. Nah, ini pembicaraan juga perlu terdesain. Kalau online perlu terdesain mau ngomong apa. Tapi ya tentunya nggak nampilin ini ya, obrolan sifatnya, atau pakai oret-oretan. Nanti teman-teman mungkin ada nanya, itu oret-oret pakai apa? Nanti saya tunjukin semuanya di belakang. Ya, saya tunjukin. Ide yang kedua adalah food, clothing, and shelter. Ya, idenya gini, bro, lo tau nggak? Sebenarnya siapa yang nentuin gaya hidup keluarga? Gua, kamu, enggak. Yang nentuin adalah income. Income lo yang akan nentuin makanan apa yang akan lo makan, pakaian apa yang akan lo pakai, dan di mana lo akan tinggal. Jadi sebenarnya itu bukan kebutuhan lo, itu lifestyle. Jadi kesimpulannya income yang akan menentukan lifestyle. Dan lo bekerja untuk mastiin income itu tetap ada kan. Nah pertanyaannya, kalau misalkan nih lo nggak bisa kerja lagi, kira-kira siapa yang akan gantiin? Ya dia akan cerita. Sebenarnya ada dua kondisi lo, di mana lo nggak bisa kerja lagi. Sakit, meninggal. Dan kalau itu terjadi, gua akan mulai kerja. Maksudnya apa? Gua akan mulai kerja. Barulah teman-teman cerita tentang apa yang teman-teman kerjakan. Ya, tinggal pilih konsep mana yang lebih mudah difahami, yang lebih mudah dijalankan. Ya, yang penting tadi, the best system is the system that works. Cara yang paling bagus adalah cara yang bisa bekerja. Ya. Nah, ini kutipan dari Sanjay Tolani ya. Kalau kita terlalu fokus pada produk, maka kita akan kehilangan fokus pada perencanaan, pada mau ngasih solusi apa ke klien kita ini. Ya, kita fokusnya sama produknya. Jadi kita nggak nanya apa kebutuhan dia, kita nggak tanya bagaimana kondisi keuangan dia, keluarga dia dan sebagainya. Karena kita fokus mau presentasi tentang produknya. Banyak yang kemudian bertanya, Pak, gimana sih cara kita jual asuransi? Sedangkan kita lagi stuck di rumah nggak kemana-mana. Wah, ini kayaknya bakal PSBB jilid 2 ya, ganti nama doang ya, PPKM. Gue nggak tahu deh, gimana gue bisa dapetin prospek lagi. Ini obrolan mulai terjadi pas sebelum PPKM kemarin, di mana sebelumnya kan ya things like going normal gitu ya. Ya udah keluar walaupun protokol ketat, gitu, tapi udah rame-rame aja. Dan udah baru mulai cun gitu ya, dapetin flow-nya, bakal di rumah lagi nih. Ya. Saya agen baru nih, saya nggak tahu caranya gimana mulai bicara sama teman-teman. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian kita harus pahami bahwa being online is different from selling online. Ya, banyak dari kita yang kemudian pusing ngeliatin ini lagi ada Prooflix misalnya ya, terus harus gitu ya, harus bikin konten ya, harus konten ya kalau bahasa anak saya, harus bikin TikTok yang gitu-gitu ya, tunjuk-tunjuk gitu kayak yang Pro Cinta itu, harus gitu ya. Sedangkan saya di depan kamera aja kagok sendiri. Ya, teman-teman nggak usah khawatir. Being online is different from selling online. Ya. Selling online itu adalah tentang bagaimana kita meeting sama klien online. Jadi bukan kita kemudian jadi insurance influencer gitu. Nggak harus ke sana dan nggak perlu sebenarnya. Ya kalaupun kita bisa melakukannya itu nilai plus, tapi jangan sampai mindset kita terjebak bahwa kita harus jadi content creator. Ngonten terus, bikin bikin di Instagram harus keren gitu. Well, itu one thing ya. Teman-teman coba kalau misalkan ini satu tips aja. Kalau misalkan di Instagram ya, teman-teman bisa kok manfaatkan kayak reshare aja, yang bagus-bagus di reshare. Jadi nggak perlu bikin sendiri ya. Atau mungkin kuatin di foto aja, ceritanya di caption. Well anyway, nggak penting juga itu ya. Maksudnya itu bukan poinnya.
Poinnya adalah teman-teman lebih baik fokus untuk bagaimana belajar untuk Zoom, belajar untuk bikin PowerPoint presentation, ya mendingan itu daripada jadi insurance influencer. Kalau boleh milih ya, mana saya harus pilih duluan ya, mending belajar tentang Zoom. Ya, banyak di YouTube tentang Zoom itu banyak banget. Ya, kalau saya nggak tahu, saya belum punya modulnya ya, tapi saya pengen banget bisa sharing juga tentang itu, tapi saya belum punya modulnya karena Zoom ini nggak bisa di share screen, paham nggak teman-teman? Saya bisa sharekin aplikasi lain, tapi saya nggak bisa nge-share screen Zoom itu sendiri kecuali saya pakai kamera begini, saya shoot gitu. Nah itu aja sih kelemahannya. Saya share screen aja nggak bisa kelihatan tombol-tombol Zoom-nya, ya itu nggak bisa. Oke ya. Terus bagaimana tentang produk? Ya produk juga teman-teman harus tahu pada akhirnya. Bayangin teman-teman dokter bedah tapi nggak tahu cara pakai pisaunya. Udah di depan, ini gimana cara pakai pisaunya? Produk ini untuk apa? Ini untuk apa? Pada akhirnya harus tahu. Ya. Nah, ada dua kutub ya, ada dua kutub. Kutub pertemanan sama kutub ability. Emotional. Emotional itu ngomongin tentang kita dekat. Orang melihat dari trust karakter kita, sukanya dia sama kita, ya. Nah, itu pun sebenarnya bisa jadi modal karena tanpa harus tahu kita bisa dekat. Contoh, ya saya dulu pertama kali slide sebelumnya silakan. Yang ini ya. Oke. Lanjut ya. Atau nggak apa-apa, saya cerita aja. Jadi dulu pertama kali saya presentasi di tahun 2004 itu, namanya Mas Benny, teman sekantor saya selantai. Tentunya saya dekat sama dia. Dan karena dekat, itu ketika saya present, ya dulu pakai Pak Ali ya. Pak Ali itu kan skrip banget. Ya, pada umumnya Pak orang bekerja untuk mendapatkan income dan seterusnya. Itu paragraf pertama, hafalan paragraf pertama saya stuck. Saya berhenti. Keringat mulai keluar. Ya, keringat mulai keluar. Terus saya jujur ngomong sama dia. Mas, saya panggil Mas. Mas, sorry ya. Ini saya lupa habis ini harus ngomong apa. Saya lupa, saya benar-benar blank gitu ya. Presentasi saya yang pertama. Terus akhirnya dia bilang gini, udah nggak apa-apa, tenang aja. Saya udah tahu kok yang itu yang kamu mau ceritain itu saya udah tahu. Ya udah, saya bikinin aja yang 500.000 gitu. Ternyata apa? Ternyata udah ada orang yang pernah cerita tentang itu sebelumnya gitu loh ke dia. Ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir juga kalau misalkan kita belum bisa cerita, ya harus dimulai. Harus dimulai. Karena kedekatan itu ternyata bisa workout. Kedekatan itu bisa ngaruh gitu. Walaupun ability kita belum ada, tapi karena kita dekat itu oke, one point. Ya, base-nya ya memang ability sama emosional. Emosional dekat, skill juga punya. Tapi kalaupun enggak, ya teman-teman kuasai ability. Ability itu berarti kemampuannya. Ya, danger-nya tuh ya teman-teman udah nggak mau belajar, ya nggak dekat juga sama siapa-siapa, ya sudahlah, pingsan lah itu ya. Ini danger. Nah, terus mau ngapain gitu? Oke ya. Ada yang nanya, nanti saya bacakan. Kalau berkenan sih dipindahin ke Q&A ya. Kalau di chat takutnya ketumpuk nanti. Nanti saya bacakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah 2021 ini orang masih perlu asuransi? Nah, pertanyaan saya adalah, ini ngomongnya kayak gini ya, kayaknya demand asuransi atau permintaan asuransi udah nggak kayak dulu ya. Gitu. Pertanyaan simpel, ya. Apakah karena lu di rumah aja, kemudian kebutuhan asuransi itu jadi ngedrop? Tentunya enggak, bukan karena di rumah, nggak ada hubungannya. Jadi kita perlu paham dulu si insurance sendiri itu apa, ya. Saya ada pertanyaan setelah 4 poin ini, siap-siap ya. Insurance kan simpelnya ada seorang meninggal, dia bayar. Sakit, insurance bayar.
Masuk kuliah, investasinya dicairin. Pensiun, investasinya dicairin. Kan kayak gitu. Pertanyaan saya adalah, apakah kemudian di era pandemi ini, ya, 4 hal ini jadi nggak ada? Jawab. Apakah kemudian di era pandemi ini, ya, 4 hal itu jadi nggak ada? Yuk, kita jawab. Pak Andri bilang, ya tetap ada dong. 4 hal ini tetap ada. Ya, tetap ada. Namanya orang meninggal, orang sakit, anak masuk kuliah. Artinya gini, anak masuk kuliah tuh kayak orang masih memikirkan bagaimana nanti dia memuliakan anaknya. Tetap ada. Bukan berarti pas pandemi terus orang, saya nggak mau mulain anak. Tetap ada. Orang pasti tetap akan mikirin pensiun. Orang ngomongin meninggal dan sakit, mah itu lagi banyak-banyaknya. Ya. So, pertanyaan tadi dijawab, ya tetap ada. Jadi, nggak relevan ketika dibilang, eh, kayaknya demand asuransi turun deh. Terus apa dong jawabannya? Jawabannya ini dia. Kenapa sebagian dari kita melihat permintaan menurun? Ya, teman-teman, jawabannya adalah insurance itu pada dasarnya adalah push product. Ini versus pull ya. Push itu berarti ada seorang yang nawarin, jelasin sejelas-jelasnya, baru dia mau, baru dia beli, baru dia punya. Tapi kalau pull product, itu orang datang, dia nanya-nanya, dan kemudian dia akan beli tanpa harus si salesnya jelasin macam-macam. Nah, asuransi masuk di push product. Sementara contoh yang di pull product, tapi nggak tahu kalau sekarang ya, kayak mobil, rumah, kalau instrumen keuangan ya investasi. Investasi orang datang, walaupun mungkin ada yang nggak ngerti harus dijelasin ya, tapi orang nanya atau orang ikut-ikutan, tapi nggak ada orang yang ikut-ikutan berasuransi. Jadi insurance itu adalah push product, sesuatu yang harus dijelaskan baru orang mau. Nah setelah kemudian sekarang kita lihat logikanya gini, ini yang terjadi. Jelek banget nih orang. Oke, anggap aja ini orang ya, anggap aja. Ini orang, dia akan beli kalau dia tahu. Bagaimana dia tahu? Kalau dia diberitahu. Ini setelah tahu dia beli ya, beli. Siapa yang memberitahu? Ada orang yang memberitahu. Agent. Perhatikan. Ketika kemudian orang kita bilang penjualannya menurun alias orang nggak beli, berarti pengetahuan tentang asuransi turun. Atau bahkan dia tidak tahu. Kenapa? Karena tidak ada yang beritahu. Kenapa tidak ada yang beritahu? Karena agennya tidak melakukannya. Karena ingat, insurance is a push product. Orang ini nggak akan ucuk-ucuk datang ke sini buat nanya. Walaupun mungkin hari ini beberapa orang mulai melakukannya ya, karena kebutuhan gitu ya, melihat kondisi sakit, meninggal orang. Tapi dalam kondisi normal, enggak. So, menjawab pertanyaan kenapa sebagian dari kita melihat permintaan turun, ya karena aktivitas kita yang turun, teman-teman. Permintaan mah tetap ada aja, aktivitas yang turun. Ya. Ingat, insurance is a push product, not a pull product. Jadi teman-teman harus hadir, turun, menceritakan tentang insurance. Oke. Nah, berikutnya saya mau ceritakan sedikit tentang ini ya, Zoom catch up. Ya, Zoom catch up. Jadi ketemuan itu bukan perkara kita teleponan dan mencoba mau ngomong tentang asuransi. Ketemuan itu adalah bagaimana kita punya peluang untuk ngobrol ya, dan kemudian paham ada kemungkinan kebutuhan akan proteksi. Teman-teman, saya dulu pernah di prospek Talk Fusion, tahu ya Talk Fusion ya. Dan orang yang jual itu teman.
teman saya dan nasabah saya juga sih, ngajak ketemu, ya nasabah ngajak ketemu gitu kan, ketemu terus tiba-tiba di satu tempat makan, ya saya dikenalkan dengan seseorang, kita banget ya, join field work gitu ya, tapi saya belum tahu mau ngomong apa. Kemudian dia nanya-nanya tentang bisnis saya. Ditanyain bisnisnya apa. Nyerocos nggak? Dia penasaran. Jadi agent nih kayaknya nih. Gitu ya. Ditanya, bagaimana kita menjalankannya. Gimana kalau nanti begini, kalau begitu. Terus kalau saya punya, nah ini, kalau saya punya satu alat, satu cara untuk bisa meningkatkan ini, Bapak kira-kira mau tahu nggak? Apa itu? Langsung dibuka, janat, ya, langsung prospek, langsung cerita tentang Top Fusion. Ya dia demoin tentang ngirim video via email ya. Karena saya udah ditanya duluan di awal dan saya udah cerita banyak. Jadi dia tahu bahwa oh ya lo butuh. Walaupun nggak closing sih akhirnya ya. Cuman begitulah. Ketemuan itu bukan perkara kita mau cerita tentang asuransi. Mau cerita tentang asuransi enggak. Tapi kesempatan ngobrol dan memahami apakah ada kans buat kita bercerita tentang asuransi. Ya, karena bisa aja outputnya dari kita ngobrol itu ternyata kita tahu bahwa banyak utang, cicilan belum selesai, oh susah banget hidupnya lah pokoknya gitu. Habis itu kita putuskan, oke, kayaknya belum sekarang jadi nasabah kita. Dari mana? Dari hasil ngobrol kita itu. Ya artinya with all respect ya, bisa aja situasinya memang dia lagi susah cash flow-nya. Artinya belum saatnya kita masuk. Ya, jadi pembicaraan kayak udah lama ya kita nggak ketemuan, lo pasti WFH juga dong, boleh ya kita teleponan, itu hal yang normal aja sekarang. Ya, itu hal yang normal. Beberapa contoh, misalkan teman-teman ini bisa akses banyak sekali konten-konten di internet ya tentang financial planning, tentang insurance, ya teman-teman tinggal share aja dan itu banyak banget. Share, capture dan sebagainya, aplikasi buat capture kan juga banyak sekarang. Kalau bingung pakai aplikasi ya screenshot aja, ya screenshot, terus teman-teman ya tetap hargai sumbernya dari mana ya. Jadi kalaupun harus ketik ulang ya repost from mana gitu ya. Ini contoh-contoh aja. E-book misalkan, itu juga banyak yang gratis yang teman-teman bisa share. Nah sebelum saya bacakan Q&A, oh ya, kalau yang ini yang di depan kemarin ada yang nanya soalnya. Ini dari juara.id ya, joara.id. Itu kontennya khusus tentang financial planning. Nah, ini nggak endorse ya sama sekali. Cuman banyak yang nanya, pakai apa sih kameranya misalnya? Karena kalau bawaan handphone, handphone mah bagus malah ya. Tapi kan untuk mengoperasikan file nggak mudah gitu ya kalau pakai handphone. Kalau teman-teman punya laptop, biasanya bawaannya itu kameranya buram gitu ya. Buram tuh kayak orangnya ada nggak ya? Cari dulu orangnya. Orangnya ada, nggak jadi deh. Jadi kalau bawaan saya nggak bisa contohin ya. Laptop saya nggak ada webcam bawaannya ya. Jadi saya beli webcam seperti yang ada di layar ini, 175.000. Tapi itu akan mengubah penampilan kita gitu loh. Ini yang saya pakai beda ya mereknya, bukan yang ada di depan ini. Yang saya pakai ini yang 300 ribuan. Bedanya apa? Bedanya dia nggak fish eye. Fish eye itu dia cembung. Ya. Yang ini yang 175 ini agak fish eye. Tapi kalau teman-teman ada di tengah seperti ini, itu nggak masalah. Tapi begitu ada di pinggir, nah kalau ini tangan saya di sebelah sini tetap kelihatan sama ya. Tapi kalau teman-teman pakai yang 175.000 ini, tangannya jadi gepeng kalau di sebelah mepet kayak begini. Ya. Tapi itu no problem. Tapi look-nya teman-teman akan jadi sangat-sangat berubah. Ya, orang jadi suka gitu melihatnya gitu ya, berlama-lama. Karena memang look-nya bagus. 175.000. Capture aja, karena ini nggak ada mereknya. Saking murahnya gitu ya. Saya bilang sih murah ya. Gini, konteks murah itu kan berarti dihubungkan sama hasil. Teman-teman untuk dapetin hasil 1 miliar dalam 3 tahun,
modal 175.000 yang murah lah. Tetap harus ke sana hitung-hitungannya. Apalagi alatnya yang ada. Nah, ini yang saya pakai. Ya. Ini namanya drawing pad. Ya, drawing pad ini memungkinkan kita untuk bisa menulis dengan kayak orang nulis aja biasa di kertas, tapi di layar. Ya, jadi kalau saya mau bikin interaksi, kayak misalkan ngelingkarin ini, ya dengan mudah. Saya mau kasih panah, saya mau tulis mereknya apa nih, Guion. Ya, bukannya bisa pakai mouse. Sekarang saya coba pakai mouse ya, ini mouse. Saya effort lumayan nulis mau ngetakin ini ya rada repot. Walaupun kalau di Zoom juga ada fasilitas ngetakin tulisan kayak begini ada. Terus kapan-kapan kita belajar ya, karena itu tambahan aja, itu bukan esensi dari training hari ini. Ini tambahan aja. Apalagi? Oke, ini capture aja ya. Ini brand yang saya pakai. Nah, ini mikrofon. Mikrofonnya juga saya pakai sekarang. Ini ya ada bedanya lah ya, pakai ini dan enggak tuh ada bedanya. Artinya lebih enak didengar gitu kalau misalkan kita pakai ini. Nah, saya tampilin ini semua bukan berarti teman-teman nggak bisa prospek tanpa ini, bisa banget. Ya, ini pendukung aja. Karena toh kita investasi sesuatu kan, jadi ya kenapa enggak? Wah, saya nggak pakai itu juga bisa closing, good, nggak ada masalah. Makanya ini saya tunjukin sebagai peripheral tambahan aja, tambahan peralatan aja ya. Oke, nah ya alhamdulillah masih ada waktu ya. Jadi saya jelasin yang presentasi tadi. Contoh presentasi yang dipakai untuk pembuka. Pakai mouse sengsara, iya betul. Ya, Mbak Dian bilang itu ya, reshare. Reshare itu fasilitas kita bisa pakai untuk nge-share ulang. Jadi paling nggak kontennya teman-teman ada yang konten pribadi, besok konten tentang financial planning, atau repostnya di story gitu. Tapi kita lagi nggak bahas itu ya. Ini ada yang nanya juga, sekarang yang dipakai kamera ini, bukan, ini kameranya bukan yang ini ya. Saya kamera itu akhirnya nyerah, setahun tiap hari dipakai nyerah. 175.000 teman-teman pakai tiap hari, setelah setahun nyerah ya wajar lah ya. Jadi saya baru beli lagi barusan, karena yang ini bagus, hanya aja dia saking canggihnya ada autofocusnya. Jadi kalau misalkan saya begini, dia fokusnya bisa, nah tuh lihat, ya, dia ada autofocus. Kadang-kadang autofocusnya ini justru malah mengganggu, gitu. Jadi kalau yang 175 tadi itu nggak ada autofocus, dia tajamnya bagus juga kok, nggak ada masalah. Oke, ada pertanyaan dari Bu Enggar. Kalau bikin presentasi seperti ini, template-nya nggak pakai template, ini bikin sendiri aja. Jadi ya saya pengen banget ya bisa ngajarin ini semua. Ya doakan aja nanti saya bikin kelas-kelas berikutnya tentang hal-hal yang kayak begini-begini lah ya. Karena sebenarnya sederhana gitu ya, sederhana tapi membuat perubahan. Oke, ini ada yang ke saya. Kalau ini barusan Pak ini ngejapri ke saya ya karena cuma ke panelis. Tapi saya bacakan aja. Beliau punya Logitech Cam, kamera aja nyerah, kamera aja nyerah. Ya tadi yang saya bilang Logitech itu mahal, termasuk mahal. Ya dan secara resolusi, ini testimoni dari saya ya, apa namanya, review jujur. Saya pertama juga beli Logitech ya C25 kalau nggak salah, termasuk yang level murah karena cuma 420p. Sorry, satuannya apa sih saya lupa. Kalau yang ini itu 1080. Jadi udahlah murah, high resolution. Mau capture ya, silakan. Saya buka lagi. Ini ada nama toko ya, ini bukti bahwa saya nggak endorse. Nih yang ini recommended lah. 1080p.
ya, 5 megapiksel. Good, bagus. Oke, webcam yang saya pakai sekarang ini DBE. Jadi DBE. Cuman saya lebih rekomen yang ada di layar ini dibanding yang webcam yang saya sekarang pakai ini. Webcam yang saya sekarang pakai ini harganya 300.000. Tapi ya tadi kelemahannya ada di autofocus. Dalam beberapa hal oke, ya. Tapi kalau misalkan pas lagi gini tiba-tiba fokusnya berubah, saya jadi blur. Jadi nggak nyaman teman-teman. Jadi untuk pemula saya saranin yang ada di layar ini saya pakai setahun kemarin dan saya baru aja beli besok datang. Baru aja beli lagi dan besok datang. Saya mungkin pakai dalam momen-momen yang hari-hari saya pakai, mending pakai yang 175.000 ini. Ya, mereknya banyak banget. Jadi mending on recommendation deh daripada pusing milih sendiri gitu ya. Oke, Mas Haryo, Proofforce yang tadi di laptop itu Windows 10. Nggak bisa kurang dari Windows 10. So, dan sekarang udah Windows 11 ya guys. Bentar lagi Windows 11. Jadi izin saya tunjukin ya. Paling enggak teman-teman punya sensasi baru pas lagi kerja di laptop itu nggak pegang-pegang handphone, muter-muter juga sih. Cuman kok kayaknya menurut saya untuk capture beberapa informasi lebih cepat gitu daripada di handphone ya. Contoh ya, saya tampilin di layar. Sambil saya jawab pertanyaan yang lain dulu ya. Oke, saya tunjukin copy Proofforce ke PowerPoint. Jadi yang merek yang saya pakai sekarang mereknya DBE ya, Delta. Harga webcamnya enggak, saya barusan beli tadi. Tadi sore saya baru beli banget, masih 179. Coba cari toko lain. Cari toko lain ya. Cek toko sebelah. Cek toko sebelah. Kenapa password saya salah? Caps lock. Maaf. Sambil saya jawab pertanyaan lagi. Oh iya, ini ada yang testimoni ya. Selama ini saya screen capture dari WA ke WA web. Riuh gitu ya. Tips lagi, teman-teman install yang namanya Telegram desktop ya, itu powerful. Jadi kalau ngirim dari handphone ya, masukinnya ke Telegram. Jadi nanti di desktopnya bukanya di Telegram juga. Kalau WA web saya kebayang munyer-munyernya udah nggak karuan ya, jadi itu akan memperlama kerjaan. Jadi ke Telegram aja. Oke, saya tunjukin ya. Saya udah buka. Nah, saya masuk dulu ke nasabah. Oke, saya klik salah satu ini nasabah. Munyer-munyernya mah sama aja ya, tetap aja munyer. Mungkin WiFi saya juga sih di sini. Nanti kalau udah masuk, sambil nunggu ya. Nah, kita masih punya waktu. Karena tadi mulainya kan 19.15. Ah, oke. Perhatikan, saya buka layar. Oke. Cara pertama, teman-teman screenshot biasa. Ya. Misalkan mau ambil informasi yang di depan ini, ya udah screenshot biasa. Print screen ya, print screen, screenshot mah terus nanti dipaste, di paste di PowerPoint seperti ini. Oke. Nah, ini kan semua di capture termasuk foto gambar saya juga. Teman-teman tinggal crop di sebelah kanan ada crop, tinggal dipotong aja begini. Ya, dipotong seperti ini. Ya. Tuh. Ya, atau kalau teman-teman pakai Windows 10,
ada yang namanya Snap. Fasilitas Snap itu teman-teman, catat ya. Snap itu caranya tombol Windows, Shift sama huruf S. Klik, ya. Layar jadi agak gelap kan, lalu tinggal dipotong yang dimaui. Ya, lalu pergi ke PowerPoint dan tinggal paste saja. Saya geser ke sini, ya. Sorry, nggak kelihatan ya. Nah ini, sorry, bukan yang ini. Kebanyakan PowerPoint. Nah ini tadi saya barusan paste di sini ya. Yang saya crop tadi saya paste udah dalam kondisi terpotong. Sudah dalam kondisi terpotong. Ya, saya mau crop satu informasi lagi dari Proofforce. Saya pindah sekarang dari saya ke bawah, data polis. Ya, lalu saya pindah ke ya, gitu ya. Itu ada yang ngasih Windows plus print screen. Saya coba ya, Windows plus print screen. Ya, kalau Windows plus print screen itu yang ke sebentar ya. Saya tadi coba Windows plus print screen. Nah, yang keluar kayak gini, Pak. Yang keluar kayak gini. Yang tadi saya share itu kalau saya mau crop ya. Jadi teman-teman klik Windows, logo Windows plus Shift plus S. Ini di Windows 10. Ya, namanya Snap. Snap itu berarti cuma motong yang kita mau aja. Ya, misalkan sekarang saya mau snap tulisan yang ada di depan ini, sepotong doang ini. Ya udah, saya paste, munculnya cuma tulisan ini aja. Itu snap namanya. Pusing ya. Oke, saya baca pertanyaan lagi ya. Nanti kita bikin training khusus kayaknya. Ada yang setuju kan? Tapi ini bukan esensial asuransi ya. Ini pelajaran PowerPoint jadinya. Oh, Ibu Enggar nih Mbak Tika. Saya tadi ragu. Terus setelah di capture save di mana? Nggak usah di save, langsung di paste di mana kita mau di Word boleh, mau apa namanya di PowerPoint langsung boleh, ya. Ya, thank you. Nggak esensial tapi supportive knowledge. Teleweb dengan ada yang nanya, teleweb sama PowerPoint, tele desktop. Saya sih saranin tetap tele desktop ya, Telegram desktop. Telegram desktop itu powerful banget ya karena teman-teman bisa akses offline, bukan offline sih, maksudnya ya kalau web kan tetap aja web ya, tapi kalau di desktop itu beda ya. WhatsApp web sama WhatsApp desktop itu sama-sama harus handphonenya connect ya. Kalau handphone mati kita nggak bisa akses WhatsApp web maupun WhatsApp desktop. Tapi kalau Telegram handphone mati ya kita masih bisa akses. Jadi mau ngambil file apapun itu bisa. Ya lebih gede ya layarnya di Telegram. Oke. Ya karena nggak ada pertanyaan lagi, saya masuk langsung ke contoh. Sekali lagi ini contoh presentasi kalau ketemuan pertama kali ya, presentasi konsep tadi itu saya cerita ya. Install Proofforce Web di mana? Apakah di Chrome? Bukan. Di Google, di Microsoft Microsoft Store ya.
Saya tunjukin biar tuntas. Ya, Microsoft Store. Cuman ini muter-muter. Nah, oke. Jadi tinggal search aja Proofforce. Ini nungguin ketidakjelasan begini ya. Ya pokoknya nanti habis ini muncul Proofforce lah ya. Nah itu dia. Proofforce, Prudential Life Assurance sudah terinstall. Ya, tinggal install aja. Ya, ini dari Microsoft Windows. Oke, saya dapat inputan dari Om BJ. Izin share. Ini ke panelis, jadi cuma saya bisa baca nih. Kalau saya review polis, diketik ulang di Proofforce, diketik ulang Proofforce ke PowerPoint, kemudian baru saya mau cerita itu. Ya, thank you. Zoom, ya Zoom. Aduh, itu ini harus kelas khusus ya nanti ya. Insya Allah saya buka lagi kelas. Zoom itu kan bisa nge-record, bener Mas BJ. Lalu saya nggak rekam, saya nggak masukin ke Google Drive bedanya. Tapi saya upload di YouTube. Nah loh, mau lihat kayak apa? Kayak gini. Sekali lagi, ini bukan yang esensial, tapi ini seperti gimana caranya kita dapetin customer heart itu aja, dibikinin khusus kayak begini. Jadi saya uploadnya di YouTube, terus saya bikin cover khusus. Sorry, salah. Nah ini dia nih. Oke. Bentar ya, lagi muter-muter. Ya, ini saya tampilin di layar ya. Tapi fungsinya sama. Kalau tadi Mas BJ di Wabarakatuh, Mbak Eva, salam kenal. Saya Vera Trisyana. Saya adalah seorang agent dari Prudential Syariah Indonesia dan saya juga seorang perencana keuangan. Jadi pada hari ini saya mau sharing sama Mbak Eva tentang bagaimana kita mengelola uang dulu sampai akhirnya kita masuk ke proteksi penghasilan yang seperti kita bicarakan di Instagram kemarin ya. Nah ini depannya saya bikin cover ya, cuman nggak kelihatan. Kalau kita taruh di link, misalkan linknya saya taruh di Telegram misalnya ya, itu covernya bisa kelihatan kayak gini. Nah ini dia. Tuh. Ya, jadi saya bikinin cover tulisannya proteksi penghasilan Mbak Eva. Kelihatan di layar teman-teman? Ya, jadi pas kita paste ke dia akan lihat covernya. Kayak niat gitu loh. Bikin cover ya gampang juga sih, pakai PowerPoint aja. Kapan ya? Jadi luasan cover itu sama dengan luasan kanvasnya PowerPoint sebenarnya. Nah, jadi Mbak Eva ini orangnya belum pernah kita kenal, orangnya di Aceh ya, dan tadi seperti Mas BJ bilang, kita rekam videonya, ya udah cerita aja yang kita mau direkam kemudian ya tadi bedanya di-upload di Google Drive boleh, dijadiin YouTube juga boleh. Jadi gue ada di YouTube tapi unlisted ya. Unlisted itu berarti nggak ada orang yang bisa ngelihat kecuali dia. Oke. Saya install Proofforce dari Microsoft Store, mau ketik user ID, keluar terus. Waduh, itu technical ya. Nanti kita bahas nanti.
Oke, sekarang saya mau share di 10 menit, 15 menit terakhir ini contoh presentasi. Ini bukan bagian dari training, tapi ini contoh aja ya, karena ini ada di YouTube nantinya. Jadi teman-teman tinggal scroll aja ke belakang buat ngeliat yang ini ya. So judulnya MKKI tadi kan. Jadi teman-teman bisa aja bikin presentasi apapun, nggak harus begini juga. Mau dioret-oret pakai pen juga bisa. Jadi pen ini itu bisa buat oret-oret di ya, ini bisa oret-oret di sini. Tuh. Jadi kalaupun ini kosong teman-teman, PowerPoint ini kosong, dan teman-teman mau ceritanya di sini juga bisa, cerita Pak Ali ya. Pada umumnya orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Penghasilan itu setelah dipakai untuk biaya hidup, nostalgia ya. Dipakai untuk apa ya? Untuk pendidikan anak, ya dana anak dan seterusnya. Ya, saya pikir ini akan sangat membantu kita lebih luas buat nulis ya dibanding kalau pakai mouse. Ya. Berapa tadi harganya? 300 ribuan ya. Udah setahun lebih dan mungkin udah balik modal lah ya. Udah balik modal. Oke, jadi saya awali dengan cerita pada umumnya orang bekerja itu kan buat mendapatkan penghasilan, sama ya. Nah, penghasilan ini tentunya tidak langsung dihabiskan, 10% dipakai untuk charity dan 90% yang kita bisa kelola. Nah, 90% ini bisa aja sih dihabiskan semuanya, ya, tapi tentunya nggak ada untuk masa depan karena semuanya buat kenyamanan hari ini. Nah, di MKKI, karena saya pakai jargon MKKI ya, itu batasnya adalah 60% untuk pengeluaran hari ini. Agar apa? Agar kita bisa melakukan persiapan masa depan. Nah, persiapan masa depan ini kemudian kita bagi dua lagi, ya, 20% untuk jangka panjang dan 10% untuk jangka pendek. Nah, jangka panjang ini contohnya adalah untuk investasi, pendidikan, pensiun, ibadah haji, ya, semua tujuan-tujuan keuangan di masa depan. Sedangkan yang jangka pendek ini persiapan masa depan juga, tapi untuk yang sifatnya darurat. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, kalau untuk charity tentunya bukan kapasitas saya untuk cerita tentang charity. Ya, kalau untuk urusan ngabisin duit, ya saya yakin semua orang jago lah ngabisin duit. Begitupun investasi, setiap kita pasti sudah punya preferensi atau punya pilihan investasi sendiri. Nah, hari ini yang saya mau cerita adalah bagaimana kita menyiapkan yang dana darurat ini. Kenapa? Kita tahu PSBB dan PPKM ini membangun sebuah kesadaran baru tentang pentingnya dana darurat. Setuju ya? Boleh tambahin ceritanya seperti tahun lalu ya, teman-teman ingat ketika PSBB itu banyak orang yang kemudian nggak bisa kerja. Nah, disinilah membangun kesadaran tentang dana darurat. Ya. Nah, bicara tentang dana darurat, saya punya data, teman-teman boleh capture dan ini bisa dicari di katadata ya, katadata.id, .co.id ya. Saya punya data, banyak orang Indonesia yang tidak siap hadapi krisis ya. Ngomongin tentang ketahanan dana darurat. Ternyata orang Indonesia kalau kita lihat di data ini itu masuk di urutan 4 dari bawah ya, 4 dari bawah. Sejajar sama Montenegro, Georgia, Moldova. Gimana cara bacanya? Ya, hampir 50% itu kurang dari 1 bulan dana daruratnya. Jika kita baca di sebelah kiri ya, jika kehilangan sumber pendapatan, berapa lama Anda bisa bertahan untuk menutupi pengeluaran tanpa pinjam uang, tanpa pindah rumah? Hampir 50%. Kalau ditambah sama yang tidak tahu, ini tidak tahu ya, itu 67%. Dan yang punya dana darurat lebih dari 6 bulan cuman nggak nyampe 10%. Ya, ini yang terjadi di Indonesia. Nah, bicara tentang dana darurat, ya tadi saya bilang kebagi dua. Untuk darurat-darurat yang sifatnya kecil, ya maka kita bisa kumpulkan uangnya. Kita kumpulkan uangnya, kemudian kita bisa gunakan kalau misalkan ada handphone rusak, laptop rusak, gitu ya. Tapi untuk darurat yang sifatnya besar, yang butuh uang yang lebih banyak, ya itu kita pakai yang namanya polis asuransi. Ya, untuk darurat-darurat yang besar. Nah, ini baca aja ya. Kita pasti setuju ya bahwa
Setiap orang pasti ingin punya rasa aman. Nah, ini saya tampilin segitiga yang banyak teman-teman udah pasti sering lihat. Jadi saya nggak jelaskan di kesempatan sekarang ya, cuman dibacain aja. Setuju kalau setiap orang ingin punya rasa aman ya, dan rasa tidak aman itu bisa muncul kalau kehilangan produktivitas. Ya, ada 3 tingkatan. Sementara, berlangsung lama, sama permanen. Kapan yang sementara terjadi? Kalau dirawat di rumah sakit, ceritalah, mungkin punya bahan cerita tentang dirawat di rumah sakit, silakan ceritakan. Produktivitas yang berlangsung lama kalau terdiagnosa sakit kritis. Ini saatnya teman-teman cerita tentang, mungkin ada teman, ya ceritakan aja. Kalau yang permanen, meninggal dunia. Nah, masalahnya adalah bukan tentang kejadiannya, tapi dampaknya. Kejadian bisa terjadi kapanpun, nggak ada masalah. Maksudnya nggak ada masalah itu lazim. Nah, yang masalah adalah dampaknya apa, dan yang mau kita perkecil adalah dampaknya. Kalau terjadi dampaknya apa? Mirip helm teman-teman ya. Kalau kita pakai helm itu kan harapannya dampaknya atau fatalitasnya, kefatalannya itu bisa berkurang kalau pakai helm dibanding kalau tidak. Walaupun mungkin aja orang udah pakai helm tetap fatal. Tapi hitungan manusianya kan kalau pakai helm, usaha kita agar kalau terjadi kejadian yang tidak diinginkan, nggak terlalu fatal. Jadi bukan tentang kejadiannya, orang pakai helm pun tetap bisa jatuh. Tapi dampaknya kita perkecil. Dirawat di rumah sakit dampaknya apa? Arus kas. Kita nggak ngomongin tentang karyawan, tapi orang-orang yang bergantung pada penghasilan harian. Ya. Terdiagnosa kondisi kritis. Oh ya, kita biasanya saya tambahin ya, tapi biasanya orang udah punya lah BPJS sama asuransi kantor. Terus ini bisa dipakai buat obrolan. Kalau di tempat Mas, asuransi kantornya gimana? Pakai apa? Cover semuanya enggak? Pakai BPJS enggak? Dan seterusnya. Itu bisa jadi fact finding. Lalu apa yang kalau kondisi kritis yang terdampak apa? Aset. Nah, aset ini caranya adalah kita mengumpulkan ini berapa yang kita mesti miliki ya, pengeluaran bulanan kali 12 bulan kali 3 tahun. Ini just ya kita cuma bilang biasanya orang kalau kondisi kritis itu sampai 3 tahun lah ya. Jadi kita punya cadangan sekian banyak. Dan kalau meninggal sumber penghasilan. Ini jumlahnya sekian banyak. Nah, dari sini kita bisa menghitung UP-nya kan teman-teman. UP ideal untuk kondisi kritis berapa, UP ideal untuk life insurance berapa. Tinggal kita tanya, mana yang jadi perhatian Bapak sekarang ini? Nah, ini saya cuma siapin tabel-tabel ini. Kalau dia tertarik, terus dia pengen nanya-nanya, ini tabel yang sering kita banyak banget lah. Ini normalnya saya nggak tunjukin, saya cuma sampai sini aja. Habis itu kita ngobrol. Gitu. Ya. Jadi maksud saya adalah teman-teman desainlah satu presentasi yang nyaman buat teman-teman bawakan sendiri. Susunannya seperti apa. Ya, tentang PowerPoint coba ya nanti kita arrange lagi apakah ada kesempatan buat kita belajar bareng-bareng kayak gini lagi. Dan saya yakin sih sebenarnya banyak yang di YouTube juga banyak kalau kita mau pelajari gitu ya. Baik. Saya baca pertanyaan dulu. Dari Google, ya kalau ada sih nggak apa-apa, boleh aja. Microsoft Store bisa diakses, ada kok, microsoft.com/store dan seterusnya. Oke, Pak Rizky nanya, kenapa ya di Windows 10 saat kita bikin proposal, dilanjutkan nggak keluar ilustrasi? Keluar sih Pak, kalau sekedar ilustrasi keluar. Atau kalau enggak, mungkin Bapak boleh download aja. Jadi langsung download aja, nggak usah tampilin di Proofforce-nya. Ini maksudnya Proofforce di Windows 10 ya, saya asumsikan. Jadi nggak usah tampilin di Proofforce-nya, tapi langsung download. Tapi sih pengalaman sih keluar kok. Jadi kalau bikin ilustrasi muncul di layar, baru kita download. Oke, berikutnya install Proofforce web di mana? Oh, kalau ada yang tahu boleh ya. Saya pernah ada linknya. Coba deh, kalau ada yang pernah download, saya pernah kasih tahu siapa, mungkin boleh.
Coba ya, nanti saya cari. Mbak Dian, kalau sudah buat video berarti udah pernah ngobrol? Belum pernah. Jadi ini belum pernah ngobrol. Yang tadi itu saya belum pernah ngobrol. Itu di sosial media ya. Jadi ya entah kenapa dia nanya-nanya gitu dan belum pernah ngobrol. Jadi benar-benar dia nanya, ya dia nanya tentang, nggak tahu ya, dia ujung-ujung nanya tentang proteksi penghasilan. Jadi ya kita jelaskan aja. Oke, berikutnya nama perangkatnya. Saya tampilin ulang ya. Nama perangkatnya sebenarnya nggak ada mereknya sih ya. Ini nggak ada mereknya, cuman oke, silahkan di capture. Ini saya juga nggak tahu mereknya apa, tapi keywordnya aja ya. Keywordnya itu, oke, ini dia. Capture aja, nanti ketik aja itu webcam 1080p. Terus cari yang gambarnya persis kayak begini. Karena banyak banget yang persis kayak begini nih. Karena saya udah pakai, jadi ya menurut standar saya sih oke gitu ya. Ini yang pertama, yang kedua ini drawing pad kalau mau nulis-nulis kayak kita nulis biasa. Ada pennya udah termasuk. Hati-hati ini kalau jatuh bisa rusak. Jadi kalau beli pennya sendiri itu 200.000 sendiri. Yang ketiga, ini mikrofon. Ya, mikrofon yang suaranya sedang teman-teman dengar. Kalau dengarnya ternyata biasa aja, ya udah nggak usah beli, nggak apa-apa. Oke ya, udah di capture. Oke. Kenapa milih merek itu? Drawing pad-nya. Karena yang saya lihat-lihat sih paling murah ya. 300 ribuan. Karena drawing pad itu mahal-mahal. Drawing pad mahal-mahal. Banyak sih mereknya, XP Pen juga ada, Wion ini termasuk. Oke, ini kasih info install Proofos dari Microsoft Store. Ya kalau teman-teman punya Windows 10 itu udah pasti ada Microsoft Store-nya. Oh, ada merek lain 309. Belum bisa komen karena nggak pakai. Saya nggak pakai itu. Jadi pertama kali pakai yang ini dan harganya segitu. Jadi saya bisa rekomen yang saya pakai aja. Channel apa nama YouTube-nya? Oh, kalau yang kayak tadi saya nggak upload di channel ya, karena kan itu personal. Jadi kapan-kapan nanti kita belajar cara merekam dan cara mengupload. Ini berarti kalaupun ada sesi berikutnya khusus ngomongin tentang bikin PowerPoint, cara ngerekam di Zoom, terus nanti habis direkam bentuk filenya seperti apa, terus kita upload ke YouTube-nya seperti apa, terus bikin covernya gimana. Ya. Itu akan beda lah kalau teman-teman ngasih link YouTube. Dan itu gampang banget, teman-teman. No effort lah. Drawing pad ini dikonek ke perangkat apa? Nggak ada, plug and play. Langsung ke USB. Semua ini plug and play. Webcam plug and play ke USB. Ya paling-paling saya harus beli extender gitu ya, USB port. Jadi bisa muat beberapa USB gitu ya. Oke, pertanyaannya masih ada. Apa bisa back ke contoh percakapan gambar uang receh? Oh, mau screenshot, silakan. Oke, silakan. Sudah? Oke. Langsung dijadwalkan. Sebelum uang receh boleh. Emang lebih enak itu screenshot ya. Sebentar ini saya hapus dulu ya. Paling enak tuh screenshot. Sebentar saya hapus dulu ininya dulu. Iya.
Nah, oke, silakan. Oke, ada pertanyaan lagi, Dokter Putri. Kalau kalau udah dibuat di Proofforce, oke, good question. Eh, kalau udah dibuat di Proofforce Windows 10, jadi saya saranin kalau udah dibuat di Windows 10 itu langsung synchronize di bagian di ilustrasi aja. Jadi pas di ilustrasi langsung synchronize. Eh, untuk penyelesaian ilustrasi ya itu nggak bisa di Proofforce window, nggak bisa ya. Tapi kalau teman-teman punya Chromebook, saya nggak bawa, saya punya Chromebook, jadi itu kayak laptop, harganya 4 jutaan. Ini saya nggak rekomen beli, bukan rekomen, nggak esensial. Yang esensial mendingan beli yang alat-alat perintilan tadi itu. Chromebook itu kayak laptop persis, tapi basisnya Chrome operating system. Jadi laptop kita ini basisnya kayak Android jadinya. Jadi bisa bisa touchscreen kayak handphone aja. Tapi karena dia prosesornya lebih kuat, jadi udah dipastikan lebih cepat dari handphone ketika kita brute force-nya, dan itu bisa sampai selesai. Kalau teman-teman pakai brute force di Chromebook, ya saya ketik di chat ya, Chromebook ini laptop, tapi sistem operasinya bukan Windows, tapi Google Chrome operating system. Ya, banyak keterbatasannya. Jadi laptop teman-teman itu aplikasinya aplikasi Android. Nah, ya biasanya buat anak-anak sekolah. Tapi saya pakai karena kadang-kadang kita perlu juga. Saya selesaikan datanya semuanya, jadi lebih enak kan kita ngisi Proofforce data nasabah itu di laptop, gitu ya, sampai di sisi tanda tangan. Nah ini kalau misalkan di Chromebook, teman-teman bisa lanjut sampai bagian pas persis sebelum tanda tangan, lalu baru disinkronis ke handphone. Nah tanda tangan tetap di handphone karena resolusi penangkapannya deteksi jari untuk di Chromebook itu tidak seakurat handphone. Jadi kalau teman-teman tanda tangan itu nggak kebaca. Jadi cuman kayak ya nggak bisa dibilang tanda tangan jadinya. Jadi begitu mau tanda tangan synchronize, dia akan pindah ke handphone, baru sodorkan ke klien. Kecuali kalau pakai cekatan, beda cerita ya. Chromebook ya pastinya buat pemakai Windows kagok-kagok dulu ya, karena itu kayak pakai handphone tapi di laptop. Gitu Dokter Putri. Ya, jadi jawabannya gitu ya. Proof force kalau sudah maksudnya kalau sudah dibuat di tab bisa dibuka nggak? Bisa, disynchronize terus nanti ambil dari Windows 10. Disynchronize satu-satu. Oke, sip kalau gitu. Rasa-rasanya sudah semua ya. Jadi dari tadi video saya nggak nyala ya. 21.13 ya, saya sekali lagi ucapkan terima kasih teman-teman buat kehadirannya, dan semua kebaikan dari acara ini kita dedikasikan buat Pak Angga almarhum, dan nanti saya akan berikan report penyaluran dari dana yang sudah diterima ini ke mana ya, ke via email ya. Jadi nanti buat email-email yang terdaftar aja, karena kalau teman-teman masukinnya pakai webinar ID tadi langsung, itu kan nggak tercatat di kami gitu ya. Jadi nanti kami share via email. Oke.